Tahukah kamu bahwa iklim di bumi bisa dikelompokkan secara ilmiah? Salah satu sistem yang paling banyak digunakan adalah klasifikasi iklim Köppen. Sistem ini membagi iklim berdasarkan suhu dan curah hujan, sehingga kita bisa memahami karakter iklim di berbagai wilayah dunia. Yuk, kita pelajari klasifikasi iklim Köppen secara singkat dan mudah dipahami. Klasifikasi Köppen adalah pengelompokan iklim berdasarkan suhu dan curah hujan di suatu wilayah yang berkaitan dengan vegetasi alami. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim, dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembaban musiman. Sistem klasifikasi iklim Köppen. Sistem klasifikasi iklim Köppen adalah salah satu sistem iklim yang paling banyak digunakan secara luas. Sistem ini dikembangkan oleh seorang ahli iklim Jerman pada tahun 1884 yang bernama Vladimir Köppen. Beberapa pengubahan yang ia tambahkan pada tahun 1918 dan 1936. Kemudian seorang ahli iklim Jerman bernama Rudolf Steger bekerja sama bersama Köppen untuk mengubah klasifikasi sistem ini, sehingga sistem ini kadang-kadang disebut sebagai sistem klasifikasi Köppen-Geiger. Prinsip dasar klasifikasi Köppen. Yang pertama, dasar empiris. Klasifikasi Köppen didasarkan pada data empiris, yaitu data suhu dan curah hujan bulanan rata-rata. Ini berarti sistem klasifikasi ini didasarkan pada pengamatan nyata, bukan teori abstrak. Yang kedua, vegetasi sebagai indikator. Köppen berpendapat bahwa vegetasi alami suatu wilayah adalah ekspresi terbaik dari iklimnya. Oleh karena itu, batas-batas iklim dalam sistemnya seringkali sesuai dengan zona vegetasi utama. 3. Kombinasi suhu dan curah hujan. Sistem Köppen menggunakan kombinasi suhu dan curah hujan untuk menentukan jenis iklim. Nilai-nilai ambang tertentu dari suhu dan curah hujan digunakan untuk membedakan antara berbagai jenis iklim. Yang keempat, hierarki kategori. Sistem Köppen memiliki struktur hierarkis dengan kelompok iklim utama seperti A, B, C, D, dan E. Dibagi lagi menjadi subtype berdasarkan karakteristik suhu dan curah hujan yang lebih rinci. Ini memungkinkan klasifikasi iklim yang lebih spesifik dan tepat. Yang 5 dan terakhir, fokus pada rata-rata tahunan dan bulanan. Klasifikasi Köppen terutama didasarkan pada rata-rata suhu dan curah hujan tahunan dan bulanan. Ini berarti sistem berfokus pada pola iklim jangka panjang, bukan variasi harian atau jangka pendek. Kelompok utama iklim Köppen adalah sistem yang membagi iklim dunia menjadi 5 jenis berdasarkan suhu dan curah hujan. Inti kelompok utama yang pertama ada iklim A atau tropis, daerahnya yang panas dan lembab dengan hujan yang sering turun. Yang kedua ada iklim B, kering, daerahnya minim hujan sehingga udaranya kering dan panas. Iklim C, sedang atau subtropis, memiliki suhu sedang dengan musim yang lebih seimbang. Iklim D atau kontinental, memiliki musim panas, hangat, dan musim dingin yang sangat dingin. Yang terakhir ada iklim E atau kutub, daerahnya sangat dingin dan hampir selalu tertutup es. Tentang arti huruf dalam kode Köppen, yang dimana huruf itu terbagi menjadi 3 bagian. Huruf pertama untuk melambangkan jenis iklim, huruf kedua untuk melambangkan curah hujan, huruf ketiga untuk melambangkan suhu spesifiknya. Huruf pertama A untuk tropis, B untuk kering, C untuk sedang, D untuk dingin, E untuk kutub. Huruf kedua ada
F untuk basah, M untuk muson atau hujan lebat yang diselangi oleh musim kemarau singkat, dan ada W kecil untuk melambangkan kering di musim dingin atau winter dry, dan ada S kecil untuk melambangkan kering di musim panas atau disebut juga dengan summer dry, dan ada W besar untuk melambangkan gurun atau sangat kering, dan ada S besar untuk melambangkan stepa atau semi kering. Dan huruf ketiga ada A untuk melambangkan panas yang sangat panas, dan B untuk melambangkan panas hangat, dan ada H untuk melambangkan kering di daerah panas di daerah kering, dan ada K untuk melambangkan dingin di daerah kering. Contoh persebaran di dunia dan di Indonesia. Yang pertama persebaran di dunia, yang A itu Kongo, Amazon, dan Indonesia. Kalau B itu kayak di Sahara dan Timur Tengah. Kalau C itu di pesisiran California dan Jepang. Kalau D itu di Kanada dan Rusia. Kalau E itu di Antartika dan Greenland. Dan yang kedua persebaran di Indonesia terbagi menjadi 3. Ada AF, AM, dan AW. AF itu berarti sangat basah yang terletak di Sumatera dan Papua. Kalau AM itu kayak di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Maluku. Dan kalau AW itu kayak di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT. Kelebihan dan kekurangan klasifikasi iklim Köppen. Kelebihannya adalah berbasis data kuantitatif menggunakan angka pasti sehingga objektif. 2. Sederhana dan mudah diterapkan, mudah dipahami dan digunakan secara global untuk klasifikasi iklim. 3. Sesuai pola vegetasi kelompok iklimnya mencerminkan jenis vegetasi dominan di wilayah tersebut. 4. Komprehensif, mencakup hampir semua jenis pola iklim dan kondisi di bumi. Kekurangannya adalah faktor terbatas, tidak memperhitungkan faktor penting lainnya seperti tekanan udara, kelembapan, massa udara, dan tutupan awan. Mengabaikan topografi, tidak mempertimbangkan terbentuk lahan secara mendetail dalam klasifikasi dasar. Kurang dinamis, kurang peka terhadap perubahan iklim jangka pendek dan peristiwa cuaca ekstrim. Arah angin perairan, tidak mempertimbangkan pengaruh arah angin dan distribusi daratan perairan secara mendalam. Klasifikasi iklim Köppen ini bermanfaat untuk mengelompokkan iklim berdasarkan suhu, curah hujan, dan vegetasi guna mendukung berbagai bidang. Sistem ini membantu perencanaan pertanian. Sistem ini memandu petani untuk memilih variantasi tanaman yang tepat, misalnya tipe tropis vs kering, sesuai karakteristik iklim sehingga mengurangi resiko gagal panen dan memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemetaan ekosistem, analisis iklim jangka panjang, perencanaan wilayah, serta mitigasi resiko bencana seperti kekeringan dan hujan ekstrim. Klasifikasi iklim Köppen membantu kita memahami pola iklim di berbagai wilayah berdasarkan suhu dan curah hujan. Dengan memahami sistem Köppen secara tepat, kita bisa melihat hubungan antara iklim, vegetasi, dan aktivitas manusia dengan lebih jelas. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang iklim dunia. Terima kasih sudah menyimak.